Kehancuran akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera sungguh mengerikan. Dalam waktu singkat, ratusan longsor besar dan air bah melanda, jalan, rumah, mobil dan jembatan, semua tersapu dan tertimbun, di wilayah seluas 5 mil persegi, di utara Gunung Burni Telong, saja, tercatat 285 longsor dalam 48 jam, dengan lebih dari 20 diantaranya melampaui luas 1 hektar. Fenomena langka berupa siklon tropis Senyar, yang terbentuk di Selat Malaka dan kemudian bertahan di daratan selama hampir 24 jam, pada 25 dan 26 November menumpahkan hujan ekstrim hingga memicu banjir dan longsor. Akibatnya, hampir 50.000 bangunan rusak, lebih dari 950 orang meninggal, ratusan hilang, dan ribuan lainnya terluka. Namun, hujan ekstrim hanyalah pemicu awal. Para ahli hidrologi hutan dan aktivis lingkungan menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar bencana alam, melainkan bencana ekologis dan hidrologi. Dampak merusak banjir bandang tersebut, sesungguhnya akibat oleh rapuhnya benteng alam di kawasan hulu. Akar masalahnya adalah salah kelola sumber daya alam di bagian hulu yang memperparah dampak badai dan hujan ekstrim. Dari data Global Forest Watch dan kajian Walhi menunjukkan bahwa sejak 2001 hingga 2024, Sumatera Barat kehilangan sekitar 740.000 hektar tutupan hutan, termasuk lebih dari 300.000 hektar hutan primer lembab. Sumatera Utara kehilangan sekitar 1,6 juta hektar tutupan pohon. Sumatera Selatan kehilangan tutupan pohon terbesar, sekitar 3,3 juta hektar. Maka hanya dari ketiga provinsi, Pulau Sumatera telah kehilangan sekitar 5,64 juta hektar tutupan hutan. Sejak akhir 1960-an, hutan tropis Sumatera dieksploitasi besar-besaran untuk industri kayu. Setelah kayu bernilai tinggi habis ditebang, kawasan hutan kerap dianggap tidak lagi bernilai ekonomi dan kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, akasia, dan eukaliptus untuk memenuhi kebutuhan industri pulp dan kertas. Kini hanya sekitar 25 hingga 30% daratan Sumatera yang masih tertutup hutan alam, atau sekitar 11 hingga 12 juta hektar. Kondisi ini menjadikan Sumatera sebagai pulau dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Kerusakan lingkungan di area hulu daerah aliran sungai atau DAS, telah mencabut seluruh daya tahan ekosistem. Kawasan tersebut kini tak lagi sanggup berfungsi sebagai penyerap saat terjadi curah hujan ekstrim. Hilangnya vegetasi hutan berarti musnah seluruh mekanisme alamiah hutan dalam mengatur pergerakan air. Tanpa proses hidrologis seperti intersepsi yaitu penahan air di kanopi dan infiltrasi yaitu penyerapan ke tanah, air hujan langsung menghantam permukaan dan mengalir dengan cepat. Kondisi ini secara drastis meningkatkan limpasan permukaan dan laju erosi, menciptakan tanah longsor besar yang merupakan pemicu utama datangnya banjir bandang. Seringkali hujan deras disebut sebagai penyebab utama banjir bandang dan longsor. Padahal, hujan hanyalah pemicu, bukan akar masalah. Hujan adalah bagian dari siklus alam yang telah berlangsung jutaan tahun. Yang berubah adalah kondisi ekosistem yang menyambut hujan itu. Hilangnya hutan dan rusaknya daerah aliran sungai membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Inilah deforestasi. Untuk memahami ini, mari kita mulai dari tempat yang jarang kita perhatikan, di bawah tanah. Di dalam ekosistem hutan yang sehat, setiap pohon memiliki sistem perakaran yang kompleks dan luar biasa. Akar-akar ini tidak hanya berfungsi untuk menopang pohon agar berdiri tegak. Mereka menembus lapisan tanah, menjalar ke segala arah, mengikat butiran tanah, pasir, dan bebatuan dalam satu kesatuan yang kokoh. Bayangkan tanah hutan seperti anyaman raksasa tak kasat mata jaring hidup yang mengikat bumi agar tetap stabil. Di lereng curam dan pegunungan, akar-akar ini bekerja layaknya jangkar alami. Mereka mencengkeram tanah agar tidak mudah bergerak meskipun dihantam hujan deras atau diterpa angin kencang. Berkat sistem ini, tanah memiliki struktur yang kuat, stabil, dan berpori, mirip spons raksasa yang mampu menyerap dan menyimpan air. Tanah yang memiliki pori-pori banyak dapat dengan mudah menerima air hujan. Air meresap perlahan ke dalam tanah, mengisi cadangan air bawah tanah, groundwater, lalu dilepaskan sedikit demi sedikit ke mata air dan sungai. Inilah yang membuat aliran sungai relatif stabil sepanjang tahun, tidak terlalu liar di musim hujan dan tidak kering kerontang di musim kemarau. Namun, semua sistem luar biasa ini runtuh saat pepohonan ditebang. Ketika hutan dibuka untuk perkebunan monokultur, pertambangan, pembangunan, atau pembalakan liar, sesungguhnya yang kita lakukan adalah merusak fondasi penyangga bumi. Akar yang selama puluhan bahkan ratusan tahun mengikat tanah, mati. Jaring pengaman alami robek. Struktur tanah kehilangan penopangnya. Tanah menjadi lepas, rapuh, dan mudah bergeser. Yang dulunya kokoh, berubah menjadi tumpukan material longgar yang hanya menunggu waktu untuk runtuh. Sekarang, kita naik ke bagian atas, tajuk pohon dan kanopi hutan. Hutan bukan hanya kumpulan batang pohon.
Di atas kepala kita, daun-daun dan ranting-ranting membentuk satu lapisan pelindung raksasa yang disebut kanopi. Inilah payung alami bumi. Saat hujan turun di kawasan hutan yang masih utuh, air tidak langsung jatuh menghantam tanah. Daun dan ranting menahannya lebih dulu. Sebagian air tertahan di permukaan daun, sebagian mengalir perlahan melalui batang, stem flow, sebagian lagi menguap kembali ke atmosfer. Proses ini disebut intersepsi. Penelitian menunjukkan bahwa kanopi hutan mampu menahan hingga 20–40% air hujan sebelum menyentuh tanah. Artinya, hutan tidak sekadar menerima hujan, tetapi mengatur cara hujan itu turun. Dari hujan yang keras dan berbahaya, menjadi tetesan-tetesan yang lebih pelan dan terkendali, memberi waktu bagi tanah untuk menyerapnya secara bertahap. Di lantai hutan, terdapat serasah daun kering, ranting membusuk, dan humus tebal. Lapisan ini bertindak seperti spons tambahan. Ia menyerap air, menahannya, lalu perlahan-lahan melepaskannya ke dalam tanah. Bersama akar, lapisan ini adalah sistem pengatur air paling efektif yang pernah diciptakan alam. Namun saat hutan ditebang dan diganti lahan gundel dan tanaman monokultur yang dangkal, semua mekanisme ini hilang. Tanpa kanopi, hujan turun menghantam tanah secara langsung seperti semburan air bertekanan tinggi. Butiran hujan memecah struktur tanah, melepaskan partikel-partikelnya. Inilah awal dari erosi. Tanpa akar dan lapisan humus, tanah menjadi padat dan kedap air. Ia kehilangan pori-porinya. Air tidak lagi bisa meresap ke dalam tanah. Jika sebelumnya tanah seperti spons, kini ia berubah seperti bata. Air hujan yang seharusnya meresap ke bumi kini tidak punya tempat untuk pergi ke bawah. Maka ia mencari jalan tercepat, mengalir di permukaan. Inilah yang disebut aliran permukaan, surface runoff. Masalahnya, air ini tidak datang sedikit demi sedikit. Dari seluruh area hutan yang sudah gundul, air mengalir secara bersamaan, cepat, dan tanpa hambatan. Ia membawa serta tanah, pasir, batu, potongan kayu, bahkan puing-puing bangunan. Semakin jauh ia melaju, semakin besar dan semakin destruktif. Ketika aliran ini masuk ke sungai, terjadilah lonjakan debit air secara tiba-tiba dan ekstrim. Inilah yang kita kenal sebagai banjir bandang. Air tidak hanya tinggi, tetapi juga berat dan berbahaya karena membawa material padat bersamanya. Di daerah perbukitan, akibatnya lebih mengerikan lagi. Tanah yang sudah kehilangan ikatan akarnya menjadi jenuh air, berat, dan licin. Gravitasi mengambil alih. Dalam hitungan detik, seluruh lereng bisa berubah menjadi sungai lumpur yang meluncur ke bawah, tanah longsor. Ia tidak memilih korbannya. Apapun yang berada di jalurnya, rumah, jalan, ladang, hewan, bahkan manusia, akan ditelan. Inilah sebabnya mengapa peristiwa ini tidak sekadar disebut bencana hidrologi semata, melainkan lebih tepat disebut sebagai bencana ekologis. Karena yang rusak bukan hanya aliran air, tetapi satu kesatuan sistem kehidupan. Tanah, air, tumbuhan, hewan, dan manusia. Deforestasi telah mengubah fungsi alam yang semestinya melindungi, menjadi kekuatan yang menghancurkan. Namun, kita juga harus jujur mengakui bahwa mengembalikan seluruh hutan seperti semula bukan perkara mudah. Ada kebutuhan ekonomi, ada pertumbuhan penduduk, ada pembangunan. Tidak semua lahan bisa dikembalikan menjadi hutan lebat. Tetapi ada banyak yang masih bisa dan harus kita lakukan. Langkah pertama dan paling krusial adalah melindungi sisa hutan yang masih ada, terutama di wilayah hulu sungai, daerah aliran sungai, das, dan lereng-lereng curam. Kawasan ini seharusnya menjadi zona perlindungan mutlak. Tidak boleh ada pembukaan lahan, pertambangan, atau aktivitas berat yang merusak struktur tanah. Langkah berikutnya adalah mengubah cara kita mengelola lahan yang sudah terlanjur dibuka. Di perkebunan dan ladang, kita bisa membuat terasering untuk mengurangi kecepatan air, biopori dan sumur resapan untuk mengembalikan kemampuan tanah menyerap air, serta menanam vegetasi penutup tanah agar permukaan tidak terbuka langsung. Diperlukan pula jalur hijau di sepanjang sungai sebagai penyangga alami. Akar-akar tanaman inilah yang akan menjaga tebing sungai tetap kokoh dan mengurangi risiko luapan air yang merusak. Semua upaya untuk mengatasi bencana ekologis ini adalah tanggung jawab kolektif yang harus diemban bersama oleh pemerintah, korporasi, masyarakat, dan organisasi non-profit. Semua pihak agar paham bahwa membuka hutan sembarangan bukan hanya soal pohon yang hilang hari ini, tetapi risiko bencana yang menunggu di masa depan. Semua pihak menyadari bahwa perlindungan hutan bukan penghambat pembangunan, justru fondasi utama keberlanjutan. Setiap kali hujan turun berikutnya, kita seharusnya tidak lagi hanya melihatnya sebagai air dari langit. Kita harus bertanya pada diri sendiri, di mana air ini akan jatuh, tanah seperti apa yang akan menerimanya, dan siapa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi dampaknya, karena sejatinya, alam selalu memberi tanda.
Bencana adalah musibah sekaligus peringatan agar semua pihak terus menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga daya dukung ekologis dapat tetap bertahan. Peringatan agar kita sadar bahwa melindungi alam berarti melindungi diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, dan generasi yang belum lahir. Hutan bukan sekadar kumpulan pohon. Ia adalah perisai, penjaga, dan sistem kehidupan terakhir yang kita miliki. Dan selama hutan masih berdiri, masih ada harapan.